155.000 Alhamdulillah. Kemudian kami keluarkan untuk kegiatan Ramadan dan itu sebesar Rp316.000 sehingga jumlah saldo infak tahun saat ini yaitu sebesar Rp9.843.000. Saya ulangi, Rp9.843.000. Yang kedua, untuk infak pembangunan masjid jumlah saldo sebelumnya yaitu Rp22.700.000. Kemudian penerimaan infak dari yang pertama Allah yang disampaikan dalam kotak infak, bukan langsung kepada panitia, namun disampaikan dalam kotak infak dengan data yaitu sebesar Rp300.000. Kemudian yang kedua dari Allah beramal dengan dari Santoso sebesar Rp300.000. Yang ketiga dari Allah beramal dengan dari Santoso sebesar Rp200.000. Jadi ada memasukkan sekitar Rp800.000 sehingga jumlah saldo infak pada saat ini yaitu Rp23.500.000. Dan perlu kami sampaikan, mungkin ada yang terlewat dari kami ya, pada tanggal Ramadan ada juga infak yang disampaikan oleh ulama namun dibutuhkan untuk membangun masjid yaitu sebesar Rp200.000. Ini sudah termasuk saldo namun kami terlupa mengumumkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, demikian. Terima kasih atas infak dan sodakohnya kepada Majelis. Semoga infak Ibu orang yang memberikan kepada kami mendapat balasan dari Allah, mendapatkan pahalanya dan semua urusan Bapak Ibu yang diberikan memuliakan di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5 macam dibeli sampai di rumah itu di atas meja makan. Tapi begitu azan berkumandang, coba mari sama-sama kita merenung berapa makanan yang bisa kita masukkan ke perut kita. Dan tidak sedikit bapak sama ibu suami istri bergaduh gara-gara makanan gak habis di malam hari. Tapi tenang, kalau makanan gak habis sudah hantar aja ke masjid, karena di masjid itu banyak pasukan yang siap menghabiskan. Dan kira-kira kita di Indonesia ini memang bapak ibu pernah hitung nggak kita puasa di berapa jam? Pernah hitung nggak? Ibu-ibu pernah hitung kok? Biasanya ibu yang suka hitung-hitungan. 13 jam 15 menit kita puasa orang Indonesia secara umum begitu. 13 jam 15 menit. Ustaz, ada yang lebih ringan nggak? Ada. Di Chili itu puasa cuma 10 jam. Makanya kalau sekarang ini di hari yang ke-8 disuruh masuk hari yang ke-9 udah ajak aja rasanya puasa. Saya sarankan bapak ibu pindah saja ke Chili. Tahu Chili bu? Batam Bugis belok kanan. Tapi kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. 13 jam itu masih sangat ringan. Kok bisa Ustaz ya, kalau kita mau melihat saudara-saudara kita yang berada di beberapa benua, termasuk benua Amerika dan benua Uni Soviet Rusia. Di Amerika liputan VOA TV One pada tahun yang lalu menginformasikan langsung dari sana, di mana warga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Amerika Serikat, mereka puasa hampir 19 jam lamanya. Itu 13 jam. Ternyata Amerika Serikat tidak terlalu ada lagi yang lebih parah dari Amerika Serikat. Di Ukraina, di Islandia, di Swedia 20 jam. Di Ukraina itu 21 jam. Di Rusia itu Rusia itu hampir 22 jam. Coba kita hitung-hitungan. Satu hari 24 jam, kita puasa 22 jam, sisanya 2 jam di waktu malam. Total 2 jam di waktu malam kita habis berbuka. Sore hari azan berkumandang Allah gitu kan. Kemudian kita sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib kita langsung sholat isya. Setelah selesai sholat isya kita langsung melaksanakan sholat tarawih. Selesai sholat tarawih belum sholat tadarus sudah sahur. Namanya cuma 2 jam. Nah itu lagi. Tapi alhamdulillah kita tidak berhasil. Karena ini ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu memang butuh kesabaran. Sabaran yang luar biasa. Saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa bersabar, karena memang bertakwa ini memang butuh sabar. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang ingin saya pesankan, ini liput. Biasanya liput dari penyampaian para ustaz. Melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Tentunya amalan wajib juga harus dilaksanakan. Sholat dijaga jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal. Kemudian isi dengan amalan-amalan sunnah. Kalau tadarus, oke. Di sini ahlinya tadarus kalau di masjid. Dan saya belum melihat ada masjid lain yang prestasi lebih dari Masjid Madiun Santoso. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Contohnya Ustaz, dua yang saya pesankan malam hari ini, mudah-mudahan ini bisa dijawab. Pertama, banyak melakukan sholat sunnah taubat. Loh, kenapa Ustaz ini bulan Maghfirah? Jangan kita menemukan satu bulan seperti ini. Karena memang di antara 12 bulan Allah hadirkan satu bulan istimewa, dan ini adalah bulan pengampunan terhadap seluruh dosa apabila orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Abi Dawud, siapa yang melakukan dosa, lantas kemudian dia melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat, akan diampuni dosa-dosa yang dia telah lakukan di masa yang lalu. Tapi aku tidak berzina, aku tidak minum minuman keras, aku tidak nyolong sendal orang dari bulan-bulan, dan aku tidak melakukan dosa-dosa yang lainnya. Itu kata dia. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang adalah sering merasa dirinya tidak bersalah dan tidak berdosa. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling kita khawatirkan ada dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang itu luput dari istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kasih contoh. Bapak ibu kenal gak Buya Hamka? Bapak kenal Buya Hamka?
Buya Hamka itu nama aslinya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Arif Abdullah, ulama lahir dari Sumatera Barat. Kemudian dia tumbuh berkembang menjadi ulama besar, dan pada tahun 1959 Buya Hamka mendapat gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar di Kairo, dan itulah gelar doktor kehormatan pertama kali diberikan kepada ulama dari Asia yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo. Kemudian pada tahun 1974 Buya Hamka mendapat gelar doktor kehormatan kembali dari Universitas Negeri Malaysia, jadi tidak dari Indonesia Pak. Tahun 1974, dan kemudian pada tahun berikutnya beliau mendapat gelar profesor dari Universitas Mustafa Braga yang didirikan oleh Mayor Jenderal TNI Mustafa. Itulah Universitas Mustafa Braga yang ada di Jakarta. Maka lengkaplah Buya Hamka mendapat gelar profesor doktor, seluruhnya adalah penghormatan ataupun honoris causa. Apa yang hebat dari Buya Hamka ini? Ini yang membedakan ulama Buya Hamka dengan ulama-ulama kita sekarang. Coba perhatikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian jemaah yang dimuliakan Allah. Cerita ini saya dapatkan dari Irfan Hamka. Irfan Hamka itu siapa Ustaz? Irfan Hamka itu putra Buya Hamka, meninggal pada tahun 2015 kemarin di Jakarta. Beliau mengatakan di saat ayahnya hidup, Buya Hamka ini 6 tahun bermuda Bapak Ibu. 6 tahun. Setelah istrinya meninggal dunia, goncang batinnya, kayak dilihat ini. Setelah istrinya meninggal dunia, ia selalu meneteskan air mata. Tapi apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Dia mengamalkan satu pekerjaan yang tidak biasanya dikerjakan ketika istrinya masih hidup. Setiap kali teringat kepada almarhumah istrinya, dia baca Quran. Larinya baca Quran, Bapak Ibu. Dan setiap kali dia teringat kepada almarhumah istrinya, dia lantas kemudian sholat sunat taubat buat kajian kita salah sunat taubat tadi. Irfan Hamka bertanya kepada ayahnya, ya ini nggak biasa ayah lakukan. Apa yang barusan ayah lakukan ya? Ayah baca Quran, setelah itu melaksanakan sholat sunat taubat. Dalam bayangan anaknya, Buya Hamka melakukan dosa karena melakukan sholat sunat taubat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian jemaah yang dimuliakan Allah? Buya Hamka memberikan penjelasan setiap kali aku teringat kepada almarhumah ibu. Aku membaca Al-Quran Al-Karim karena aku takut hatiku rusak karena ingatanku kepada ibu. Setiap kali aku teringat kepada almarhumah ibu, aku melaksanakan sholat sunat taubat karena aku khawatir tauhidku rusak karena ingatanku kepada ibu. Ternyata Buya Hamka ingat kepada almarhumah istrinya sendiri dianggap dosa yang kemudian menyebabkan dia melaksanakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Apalagi ingat kepada istri orang yang tidak baik. Kita ini potensi dosa di mana-mana lah. Karena yang dari tahu begitu dia mereka begitu keluar dari rumah baru saja keluar dari yang tengok kanan dosa, kiri dosa, biji mata gak mungkin habis nanti tambah di depan kita kan gitu pula masalah. Karena itu potensi dosa di mana-mana. Yang paling kita khawatir, yang paling kita khawatirkan adalah dosa yang memang tidak kita sadari. Karena itu kita berharap banyak-banyak melakukan sholat sunat taubat, berharap kita kepada Allah. Allah memberikan ampunan terhadap seluruh dosa besar dan dosa kecil yang kita lakukan, sehingga kita bisa ma'idin kalau maisi. Itu satu. Caranya gimana Ustaz? Lakukan 2 rakaat. Niatnya Ustaz, sholat sunat taubat ini rakaat ini ada kita. Sambil menunggu waktu maghrib, sambil menunggu waktu berbuka, sambil daripada pulang yang dianggap, dan termasuk kalau Bapak Ibu di bulan Ramadan ini tadi masuk, begitu masuk niatkan iktikaf supaya kita dapat pahala iktikaf. Jangan masuk asalnya ngomong-ngomongnya lah, tapi niatkan kita iktikaf. Nawaitu iktikaf lillahi ta'ala, yang setelah kamu berniat iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka duduknya kita, terpenuh pun kita, dan diri pun kita akan dihitung sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu. Yang kedua yang mau saya pesankan, banyak melakukan sholat sunnah wudhu. Setelah melaksanakan sholat sunnah, setelah melaksanakan wudhu, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang malah yang paling banyak dilupakan oleh kaum muslimin sekarang ini. Fadilahnya Ustaz dari hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW ketika subuh
Dia menegur Bilal bin Rabah pada saat itu, wahai Bilal, katakan apa amal yang kau perbuat sehingga pada tadi malam aku mendengar suara kerompakmu sudah bergerak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amal yang kau perbuat, Bilal? Walaupun kau masih hidup di dunia ini, tapi suara kerompakmu, suara sandal sudah kudengar. Pergerakan yang kresek di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal pada saat itu dia tersenyum, saya tidak melakukan apa-apa yang Rasulullah, hanya saja saya tidak berharap lebih kecuali dari amalan saya yang satu ini. Setelah selesai melaksanakan wudu, saya senantiasa melakukan sholat sunnah coba yang mau tadi. Jadi kita untuk terus karena memang para ulama-ulama kita, para salafus saleh kita memang menjaga wudunya setiap hari. Tapi lalu bakal memang tidak disunahkan untuk wudu kembali. Hanya saja di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Karamah Mustafa Al-Fiqh dan Mustafa Al-Bukhara, di situ disunahkan bagi orang-orang yang ketika akan melakukan sholat wudu kembali walaupun wudunya masih ada. Ini Bapak hadirin hadirat sekalian jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dua amalan ini bisa dilakukan, terutama sholat sunnah wudu ini. Dan saya berdoa kalau Bapak Ibu melakukan sholat sunnah wudu bukan hanya sandal yang masuk surga. Dan saya pun berdoa kepada Allah mudah-mudahan sandal bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk orang yang ada di dunia. Semua sandalnya masuk surga. Ini adalah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dua amal ini bisa kita amalkan, kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan ini, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini kurang sehat, kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Dan pada akhirnya kita bisa menuntaskan agenda bulan Ramadan kita ini dengan berbagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.